Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'dah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan puasa pada bulan Ramadan ini. Tak lupa salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi yang kita nantikan syafaatnya besok di hari kiamat. Semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapat syafaat besok di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang di channel media Ibnu IPPNU Nolokerto TV. Dalam kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang ilmu dan amal. Jadi pentingnya ilmu dan amal itu sangat penting bagi kita umat muslim. Hadis Rasulullah SAW, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, yang artinya mencari ilmu itu wajib bagi seorang muslim laki-laki dan seorang muslim perempuan. Jadi semua umat muslim, baik itu laki-laki ataupun perempuan, itu dihukumi wajib mencari ilmu. Nah, yang dimaksud ilmu di sini itu ilmu apa? Yaitu ilmu agama atau ilmu yang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang diwajibkan. Kalau ilmu yang selain itu tidak diwajibkan. Jadi yang wajib itu hanya ilmu agama atau ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Terus pentingnya ilmu sendiri itu untuk media atau perantara kita untuk mengamalkan atau untuk menggugurkan kewajiban. Jadi kita harus mempunyai ilmu terlebih dahulu sebelum kita melakukan ibadah atau amal-amal perbuatan yang lain. Kalau kita tidak mempunyai ilmu, nanti efeknya ibadah kita tidak akan diterima atau ibadah kita akan salah, syarat rukunnya masih belum terpenuhi, jadi ibadah kita akan sia-sia. Jadi ilmu itu sangat penting dan itu dihukumi wajib. Setelah kita mengetahui atau sudah mempunyai ilmu yang baik, maka kita harus mengamalkan ilmu tersebut. Jadi antara ilmu dan amal itu berkaitan. Setelah mempunyai ilmu, harus mengamalkan atau mengerjakan. Jadi setelah kita mengetahui tata-tata sholat, contohnya tata-tata wudhu, tata cara yang lain yang berhubungan dengan kewajiban, baru kita mengerjakan kewajiban tersebut. Agar kewajiban tersebut itu bisa sah atau gugur. Kalau kita belum mengetahui, maka kewajiban tersebut akan sia-sia atau tidak akan gugur oleh ibadah kita atau amal-amal kita. Jadi ilmu untuk menunjang ibadah atau menunjang ibadah-ibadah yang lain seperti sholat ataupun zakat itu ada tata cara sendiri, ada ilmunya sendiri-sendiri. Itu harus kita pelajari semua. Setelah kita mempunyai ilmu dan mengamalkannya atau mengerjakannya, itu kita harus menularkan atau mengajarkan kepada orang lain. Itu tata cara yang selanjutnya atau tahapan yang selanjutnya. Agar ilmu kita bermanfaat bagi diri sendiri, juga bermanfaat bagi tetangga kita, masyarakat lain, umat Islam yang lain. Jadi bisa memanfaatkan ilmu agama yang kita pelajari. Jadi lebih bermanfaat ke lingkup yang lebih luas lagi. Kalau kita masih tahap pelajar, kita lebih pentingkan ke belajarnya atau ke mencari ilmunya dan mengamalkannya. Mengamalkan sedikit-sedikit yang kita sudah ketahui harus kita langsung amalkan. Dikarenakan seperti pepatah Arab mengatakan, al ilmu bila amalin kasajarote bila samrotin. Jadi ilmu
tanpa diamalkan itu seperti pohon tanpa buah. Jadi kurang berguna kalau tidak diamalkan. Seperti halnya kita mempunyai senjata, pisau atau yang lainnya, kalau tidak kita gunakan maka pisau tersebut tidak bermanfaat atau tidak ada gunanya. Masa kita mempunyai pisau, kita angburkan, kita simpan di lemari, tidak kita gunakan untuk memotong buah atau memotong rumput atau memotong pohon, itu kan pisaunya jadi nganggur, jadi nggak ada gunanya. Jadi harus kita manfaatkan seperti halnya ilmu. Kita mengetahui tentang apa harus kita langsung amalkan. Kalau sudah mengetahui dan mengamalkan, ya kita tularkan, kita ajarkan kepada yang lainnya. Kalau masih tahapan pelajar, ya diajarkan ke teman-temannya yang mungkin yang belum paham, atau ke adik-adiknya, atau ke orang yang lebih kecil dari kita. Itu sudah cukup. Kalau sudah menjadi orang tua, ya kita ajarkan kepada anak-anak kita. Anak-anak kita didik dengan yang baik-baik. Kita didik secara islami, secara agamis, agar anak-anak kita tidak terjerumus ke jalan yang salah. Itu kewajiban orang tua. Kalau bisa lebih lagi, ya kita ajarkan ke tetangga-tetangga kita atau ke saudara-saudara kita yang membutuhkan akan ilmu kita atau pelajaran kita. Dikarenakan pada hadisnya Kanjeng Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, yang artinya lebih baik-baik kamu semua itu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Di dalam hadis tersebut dikatakan itu Al-Qur'an, dicontohkan Al-Qur'an, dikarenakan Al-Qur'an itu adalah sumber dari segala ilmu. Jadi Al-Qur'an itu sumbernya. Pertama itu ilmu di Al-Qur'an semua. Setelah kok di Al-Qur'an tidak ada, baru dicari di hadis-hadis Nabi. Kalau di hadis-hadis Nabi tidak ada, baru dicari di ijma'nya ulama. Kalau di ijma'nya ulama kok tidak ada, dicari di kias-kias, disamakan dengan hukum-hukum yang sudah ada. Nah, jadi ilmu itu sangat penting. Maka kita harus mempunyai ilmu, yaitu ilmu agama. Karena ilmu itu adalah penuntun kita. Kita mau berjalan, mau melakukan apa, itu harus menggunakan ilmu. Kalau kita tidak menggunakan ilmu, kita akan salah arah. Kita akan berjalan nanti ke jalan yang salah, atau mungkin melakukan ibadah-ibadah yang salah, atau mengerjakan zikir, sholawat atau apa tapi salah. Itu berbahaya, malah tidak bermanfaat, malah bisa mandorot. Contohnya kalau tidak paham, seharusnya melafadzkan asma azam atau asma-asma yang baik itu tidak boleh dilakukan di tempat-tempat yang jorok. Tapi kita tidak tahu, pas kita berada di tempat-tempat jorok, mengucapkan kata-kata yang tidak boleh diucapkan. Itu harus diketahui. Terus ketika kita sudah melewati 3 tahapan tersebut, dari ilmu, mengamalkan, dan mengajarkan, itu sudah termasuk insan yang baik. Jadi dia sudah mendapatkan ilmu, sudah bermanfaat bagi dirinya, juga sudah bermanfaat bagi orang lain. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi diri saya sendiri dan bagi saudara-saudara sekalian. Dan jangan lupa like dan subscribe untuk membantu channel ini agar lebih berkembang. Kami tunggu kritik dan sarannya pada kolom komentar untuk memperbaiki video-video kami selanjutnya. Akhir kalam, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.